Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Perang Diponegoro, yang juga dikenal dengan sebutan Perang Jawa, atau dalam bahasa Inggris disebut The Java War, atau dalam bahasa Belanda disebut The Java Oorlog, adalah perang besar yang berlangsung selama 5 tahun, antara 1825 hingga 1830 di Pulau Jawa. Perang ini merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara, melibatkan pasukan Belanda di bawah pimpinan Jenderal Hendrik Marcus de Kock yang berusaha meredam perlawanan penduduk Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Akibat perang ini, penduduk Jawa yang tewas mencapai 200.000 jiwa, sementara korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara Belanda dan 7.000 serdadu pribumi. Akhir perang ini menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa. Berkebalikan dengan perang yang dilakukan oleh Raden Ronggo 15 tahun sebelumnya, pasukan Jawa juga menempatkan masyarakat Tionghoa sebagai target penyerangan. Namun meskipun Pangeran Diponegoro secara tegas melarang pasukannya untuk bersekutu dengan masyarakat Tionghoa, sebagian pasukan Jawa yang berada di pesisir utara sekitar Rembang dan Lasem menerima bantuan penduduk Tionghoa yang rata-rata di sana adalah beragama Islam. Perseteruan pihak Keraton Jawa dengan Belanda dimulai semenjak kedatangan Marskal Herman William Daendels di Batavia pada tanggal 5 Januari 1808. Meskipun ia hanya ditugaskan untuk mempersiapkan Jawa sebagai basis pertahanan Prancis melawan Inggris, yang saat itu Belanda dikuasai oleh Prancis, tetapi Daendels juga mengubah etiket dan tata upacara yang menyebabkan terjadinya kebencian dari pihak Keraton Jawa. Daendels memaksa pihak Keraton Yogyakarta untuk memberinya akses terhadap berbagai sumber daya alam dan manusia dengan mengerahkan kekuatan militernya, membangun jalur antara Anyer dan Panarukan, hingga akhirnya terjadi insiden perdagangan kayu jati di daerah mancanegara atau sekitaran timur Yogyakarta, yang menyebabkan terjadinya insiden pemberontakan Raden Ronggo. Setelah kegagalan pemberontakan Raden Ronggo pada 1810, Daendels memaksa Sultan Hamengkubuwono II membayar kerugian perang serta melakukan berbagai penghinaan lain yang menyebabkan terjadinya perseteruan antar keluarga keraton pada 1811. Namun, pada tahun yang sama, pasukan Inggris mendarat di Jawa dan mengalahkan pasukan Belanda. Meskipun pada mulanya Inggris yang dipimpin oleh Thomas Raffles memberikan dukungan kepada Sultan Hamengkubuwono II, pasukan Inggris akhirnya menyerbu Keraton Yogyakarta pada 19-20 Juni 1812 yang menyebabkan Sultan Hamengkubuwono II turun tahta secara tidak hormat dan digantikan oleh putra sulungnya yaitu Sultan Hamengkubuwono III. Peristiwa ini dikenal dengan Geger Sepehi. Inggris memerintah hingga tahun 1815 dan mengembalikan Jawa kepada Belanda sesuai isi perjanjian Wina pada 1814 di bawah Gubernur Jenderal Belanda Van der Capellen. Pada masa pemerintahan Inggris, Hamengkubuwono III wafat dan digantikan putranya, adik tiri Pangeran Diponegoro, yaitu Hamengkubuwono IV yang berusia 10 tahun pada 1814. Sementara Paku Alam I menjadi Adipati di Puro Kadipaten Pakualaman sekaligus wali raya, sedangkan Patih Danu Rejo III bertindak sebagai wali raja. Pada tanggal 6 Desember 1822, Hamengkubuwono IV meninggal pada usia 19 tahun. Ratu Ageng Permaisuri Hamengkubuwono II dan Gusti Kanjeng Ratu Kencono Permaisuri Hamengkubuwono IV
memohon dengan sangat kepada pemerintah Belanda untuk mengukuhkan putra Hamengkubuwono IV yang masih berusia 2 tahun untuk menjadi Hamengkubuwono V, serta tidak lagi menjadikan Paku Alam sebagai wali. Pangeran Diponegoro selanjutnya diangkat menjadi wali bagi keponakannya bersama dengan Mangkubumi. Pangeran Diponegoro memang tetap menerima posisi sebagai wali sultan bersama Mangkubumi, Ratu Ageng, dan Ratu Kencono, yaitu ibunda Sultan Balita. Namun posisi pangeran semakin tidak dianggap. Smith Said mengabaikan pendapat Pangeran Diponegoro dalam persoalan ganti rugi sewa tanah yang dapat membawa kesultanan kepada kebangkrutan. Presiden baru Yogyakarta pengganti Nangwis, Joker Anthony Hendrik Smith Said, bertindak keterlaluan dengan terlibat dalam penunjukan sultan pada bulan Juni 1823. Penunjukan itu menggantikan Sultan Hamengkubuwono III yang meninggal mendadak. Smith Said duduk di atas tahta seraya menerima sembah dan bakti para bupati mancanegara dalam 5 upacara garebek selama 31 bulan masa jabatannya sebagai residen. Di mata orang Jawa, ini adalah penghinaan terhadap martabat mereka. Pada pertengahan bulan Mei 1825, Smith Said memutuskan untuk memperbaiki jalan-jalan kecil di sekitar Yogyakarta. Namun, pembangunan jalan yang awalnya dari Yogyakarta ke Magelang melewati Muntilan dibelokkan melewati pagar sebelah timur Tegalrejo. Pada salah satu sektor, patok-patok jalan yang dipasang orang-orang kepatihan melintasi makam leluhur Pangeran Diponegoro. Pati Danurejo tidak memberitahu keputusan Smith Said sehingga Pangeran Diponegoro baru mengetahui setelah patok-patok dipasang. Perseteruan terjadi antara para petani penggarap lahan dengan anak buah Pati Danurejo sehingga memuncak di bulan Juli. Patok-patok yang telah dicabut kembali dipasang sehingga Pangeran Diponegoro menyuruh mengganti patok-patok dengan tombak sebagai pernyataan perang. Bagi Diponegoro dan para pengikutnya, perang ini merupakan perang jihad melawan Belanda dan orang Jawa murtad. Sebagai orang muslim yang saleh, Diponegoro merasa tidak senang terhadap religiusitas yang kendur di istana Yogyakarta akibat pengaruh masuknya Belanda. Di samping kebijakan-kebijakan pro Belanda yang dikeluarkan istana, infiltrasi pihak Belanda di istana telah membuat keraton Yogyakarta seperti rumah bordel. Di lain pihak, Smith Said menulis bahwa Pangeran Diponegoro semakin lama semakin hanyut dalam fanatisme dan banyak anggota kerajaan yang menganggap kolot dalam beragama. Dalam laporannya, Letnan Jean Nicolas de Thierry menggambarkan Pangeran Diponegoro menggunakan busana bergaya Arab dan serban yang seluruhnya berwarna putih. Busana tersebut dikenakan oleh Diponegoro dan dianggap lebih penting dibandingkan busana adat Jawa meskipun perang telah berakhir. Laporan Paulus Daniel Portier, seorang Indo, menyebutkan bahwa para tawanan perang Belanda memperoleh ancaman nyawa jika tidak bersedia masuk Islam. Pertempuran terbuka dengan pengerahan pasukan-pasukan infanteri, kavaleri, dan artileri yang sejak perang Napoleon menjadi senjata andalan dalam pertempuran frontal di kedua belah pihak berlangsung dengan sengit. Front pertempuran terjadi di puluhan kota dan desa di seluruh Jawa. Pertempuran berlangsung sedemikian sengitnya, sehingga bila suatu wilayah dapat dikuasai pasukan Belanda pada siang hari, maka malam harinya wilayah itu sudah direbut kembali oleh pasukan pribumi. Begitu pula sebaliknya. Jalur-jalur logistik dibangun dari satu wilayah ke wilayah lain untuk menyokong keperluan perang. Berpuluh-puluh kilang mesiu dibangun di hutan-hutan dan di dasar jurang. Produksi mesiu dan peluru berlangsung terus sementara peperangan sedang berkecamuk. Para telik sandi dan kurir bekerja keras mencari dan menyampaikan informasi yang diperlukan untuk menyusun strategi. Informasi mengenai kekuatan musuh, jarak tempuh, dan waktu, kondisi medan, curah hujan menjadi berita utama, karena taktik dan strategi yang itu hanya dapat dibangun melalui penguasaan informasi. Serangan-serangan besar rakyat pribumi selalu dilaksanakan pada bulan-bulan penghujan. Para senopati menyadari sekali bahwa untuk bekerja sama dengan alam sebagai senjata tak terkalahkan. Bila musim penghujan datang,
Gubernur Belanda akan melakukan usaha-usaha untuk gencatan senjata dan berunding, karena hujan tropis yang deras membuat gerakan pasukan mereka terhambat. Penyakit malaria, disentri, dan sebagainya merupakan musuh yang tak tampak, melemahkan moral dan kondisi fisik, bahkan merenggut nyawa pasukan mereka. Ketika gencatan senjata terjadi, Belanda akan mengonsolidasikan pasukan dan menyebarkan mata-mata dan provokator mereka bergerak dari desa dan ke kota, menghasut, memecah belah, dan bahkan menekan anggota keluarga para pangeran dan pemimpin perjuangan rakyat yang berjuang di bawah komando Pangeran Diponegoro. Namun perjuangan pribumi tersebut tidak gentar dan tetap berjuang melawan Belanda. Pada tahun 1827, Belanda melakukan penyerangan terhadap Diponegoro dengan menggunakan sistem benteng sehingga pasukan Diponegoro terjepit. Pada tahun 1829, Kiai Mojo, pemimpin spiritual pemberontakan, ditangkap. Menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan panglima utamanya Alibasa Sentet Prawirodirjo menyerah kepada Belanda. Akhirnya pada tanggal 28 Maret 1830, Jenderal Lecoq berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Di sana, Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa anggota laskarnya dilepaskan. Oleh karena itu, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, kemudian dipindahkan ke Makassar, hingga wafatnya di Benteng Rotterdam pada tanggal 8 Januari 1855. Berakhirnya Perang Jawa merupakan akhir perlawanan bangsawan Jawa. Perang Jawa ini banyak memakan korban di pihak pemerintah Hindia sebanyak 8.000 serdadu berkebangsaan Eropa, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa. Setelah perang berakhir, jumlah penduduk Yogyakarta menyusut separuhnya. Karena bagi sebagian orang keraton Yogyakarta, Diponegoro dianggap pemberontak, konon keturunan Diponegoro tidak diperbolehkan lagi masuk ke keraton, hingga Sri Sultan Hamengkubuwono IX memberi amnesti bagi keturunan Diponegoro dengan mempertimbangkan semangat kebangsaan yang dipunyai Diponegoro kala itu. Kini, anak cucu Diponegoro dapat bebas masuk ke keraton, terutama untuk mengurus silsilah bagi mereka tanpa rasa takut akan diusir. Sekian penjelasan saya tentang Perang Diponegoro yang terjadi antara 1825 hingga 1830. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan penjelasan dan kesalahan berkata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.